Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Mazaya dengan NIM H0712411061. Akan membawakan materi tentang sintaks dan semantik dalam bahasa formal untuk memenuhi tugas logika komputer. Kita akan masuk ke bahasa formal. Bahasa formal itu adalah bahasa yang disusun berdasarkan simbol-simbol tertentu yang diatur oleh aturan tertentu dan juga terstruktur. Berbeda dengan bahasa sehari-hari yang bisa berarti ambigu atau punya banyak arti, bahasa formal itu dirancang untuk menghindari kesalahpahaman. Bahasa ini biasanya digunakan dalam logika matematika, logika proporsional, teori komputasi, dan juga dalam bahasa pemrograman. Dengan bahasa formal, kita bisa menulis pernyataan yang jelas, tepat, dan bisa dipahami oleh manusia maupun oleh mesin. Komponen bahasa formal. Bahasa formal itu terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama adalah alfabet, yaitu kumpulan simbol-simbol dasar yang digunakan untuk membentuk sebuah ekspresi. Contohnya seperti huruf P, Q, dan tanda logika seperti dan, atau, implikasi, negasi, dan juga di situ ada tanda kurung. Yang kedua adalah string, yaitu rangkaian dari simbol-simbol dari alfabet. Contohnya itu situ kita punya string yang dibentuk dari simbol P dan Q dan juga tanda kurung. Yang ketiga adalah aturan aturan sintaks, yaitu aturan yang menentukan apakah sebuah string itu memiliki bentuk yang benar. Yang keempat adalah aturan semantik, yaitu aturan yang memberikan makna pada string yang sudah benar secara sintaksnya. Dan yang terakhir adalah bahasa, yaitu kumpulan semua string yang valid, baik bentuknya benar maupun artinya yang sudah jelas. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu sintaks. Jadi sintaks itu adalah aturan atau tata cara penulisan simbol-simbol agar menghasilkan ekspresi yang benar secara struktur. Dengan kata lain, sintaks itu dia menjawab pertanyaan apakah bentuk penulisannya sudah sesuai dengan aturan ataukah apakah ekspresinya sudah ditulis dengan benar. Nah, sintaks ini dia juga berfokus pada bentuknya, bukan pada maknanya. Di sini kita punya dua contoh ya, ada contoh yang benar dan juga contoh yang salah. Di sini contoh yang benar, kita bisa lihat kenapa dia benar, karena dia tanda kurungnya dia mempunyai pasangan dan juga operannya dia mempunyai operator. Nah, di contoh yang salah kita bisa tahu kenapa dia salah, karena ada tanda kurung yang tidak memiliki pasangan dan juga operatornya yang tidak memiliki operan. Nah, setelah kita tahu ekspresi yang benar itu gimana bentuknya, selanjutnya kita harus tahu makna dari ekspresi tersebut. Itulah yang disebut dengan semantik. Jadi, semantik itu adalah aturan yang memberikan arti atau makna pada ekspresi yang sudah valid secara sintaks. Nah, di semantik ini dia tuh menjelaskan bagaimana ekspresi itu dimaknai dan dia berfokus pada nilai kebenarannya. Di sini kita punya contoh, bisa lihat di contohnya dalam kurung P dan Q dia akan menghasilkan R. Nah, ini jika P dan Q-nya benar, maka R juga harus benar agar keseluruhan ekspresi itu bisa bernilai benar. Nah, semantik itu digunakan untuk menentukan apakah suatu ekspresi itu dia bernilai true, benar atau salah, tergantung dari kondisi masing-masing proposisinya. Jadi, semantik itu fokus pada makna dan kebenaran logisnya. Sekarang kita masuk ke bagian contoh untuk membedakan ekspresi yang benar dan salah secara sintaks maupun secara semantik. Di contoh pertama, kita bisa lihat itu ekspresi itu benar secara sintaks karena dia menggunakan tanda kurung dan operator logika dan dengan benar. Namun secara semantik ini berarti bahwa P dan Q harus bernilai benar agar seluruh ekspresinya juga bernilai benar. Di contoh yang kedua, kita punya ekspresi yang salah secara sintaks. Kenapa? Karena operator dan tidak berada di antara dua proposisi yang benar. Urutannya kacau sehingga tidak bisa dimaknai. Selanjutnya di contoh ketiga, ini ekspresi yang benar baik secara sintaks maupun semantik, tanda kurungnya dipakai dengan tepat dan operator logika implikasi serta atau itu digunakan sesuai dengan aturannya. Dan yang terakhir kita punya contoh keempat, di sini bisa dilihat kalau ekspresi itu salah secara sintaks karena operator implikasinya tidak diletakkan di antara dua proposisi.
Tanpa susunan yang benar, ekspresi ini tidak dapat diinterpretasi atau dimaknai secara logika. Jadi contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa sintaks yang benar itu penting agar ekspresi logika bisa dimengerti dan dianalisis secara semantik. Selanjutnya di sini kita bisa lihat perbandingan antara sintaks dan semantik. Jadi kalau sintaks itu dia fokus pada bentuknya dan struktur penulisannya. Sedangkan kalau semantik dia fokus pada arti dan makna dari ekspresi tersebut. Nah, terus kalau sintaks error, dia itu sudah tidak bisa lagi diproses. Sedangkan kalau semantiksnya error, dia masih bisa diproses, tapi ya makna dan logikanya itu salah. Jadi walaupun sintaksnya udah benar, tapi kalau semantiksnya masih salah, jadi kalau sintaksnya udah benar, tapi semantik atau maknanya masih salah, ekspresinya tetap gak bisa dipakai dengan benar. Dan selanjutnya pada kesimpulan. Oke, jadi kita bisa simpulkan sedikit tentang sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Jadi sintaks itu dia berkaitan dengan struktur atau aturan penulisan. Jadi kalau kita nulis ekspresi, logika itu harus sesuai dengan urutan dan simbol yang benar. Sedangkan semantik itu dia soal makna atau arti dari ekspresi yang sudah kita tulis. Jadi bukan cuman bentuknya aja yang benar, tapi dia juga punya pesan yang bisa dimengerti. Kedua hal ini sama-sama penting karena bahasa formal itu dia butuh ketepatan dari segi bentuk dan juga maknanya. Jadi kalau salah satunya nggak pas, ekspresinya itu bisa gagal diproses atau malah bikin salah paham. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.